Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Ya, kemarin kita kerjasama dengan patroli presisi juga. Tujuan kami melakukan. Kalau kinerja itu banyak aturan-aturan itu yang tidak diupdate terkait kepegawaian, terkait pengelolaan keuangannya. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Limbawolio, Tengah-Napada, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pimpinan definitif DPRD Kabupaten Buton Selatan telah resmi dikukuhkan. PJ Bupati Buton Selatan Paring Ringi berharap pimpinan DPRD dapat mengemban amanah, berintegritas serta bertanggung jawab. BPPM HKP Bau-Bau menutup rangkaian HUT KKP dengan berbagai DIP atau DIP anti asuhan dan pondok pesantren. Sudah inilah Warta Kepton pagi hari ini, Kamis tanggal 7 November 2024, bersama saya, Bu Zuda. Saudara, kita ke berita yang pertama. Berantas tindak pidana perdagangan orang, Polres Bau-Bau melaksanakan operasi di sejumlah tempat hiburan malam. Selengkapnya reporter RR Bau-Bau, Waude Nurliani, menurunkan laporannya. Berantas tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di sejumlah tempat hiburan malam THM, Polres Bau-Bau melaksanakan operasi khusus di wilayah hukumnya. Operasi tersebut juga bentuk dukungan terhadap program Satgas Astacita Presiden Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan operasi, personel Polres Bau-Bau menggelar patroli dan pemeriksaan intensif di THM guna memastikan keamanan dan ketertiban serta mencegah praktik-praktik perdagangan orang di wilayah hukumnya. Kasat Reskrim Polres Bau-Bau Ibtu Ridlo Muzayyin Si Basuki mengungkapkan, dalam pelaksanaan operasi ini petugas menerapkan metode pemeriksaan secara humanis kepada setiap pengunjung dan karyawan THM sehingga kegiatan dapat berjalan kondusif tanpa adanya perlawanan dan ketidaknyamanan. Dalam operasi ini, Ibtu Ridlo bersama jajarannya melakukan pemeriksaan terhadap izin operasional THM. Hasilnya seluruh yang diperiksa memiliki izin. Penyelidikan berlanjut terhadap indikasi perdagangan orang. Hasilnya juga tidak ditemukan di beberapa THM lokasi operasi. Ya, kemarin kita kerjasama dengan patroli presisi juga. Tujuan kami melakukan patroli di tempat-tempat hiburan malam. Karena yang pertama kita tujuannya mengecek izinnya. Kami masih mengecek itu izinnya itu. Jadi ada beberapa, semuanya itu dia memiliki izin, tapi kita masih cek itu izinnya legal apa tidak. Untuk TPPO juga kami masih melakukan penyelidikan. Itu tujuan kami juga, karena diindikasikan di Bau-Bau ini masih ada dugaan tindakan TPPO. Lanjut Kasat Reskrim, pemeriksaan ini dilakukan secara menyeluruh dan meliputi verifikasi identitas, pemeriksaan badan, serta pengecekan barang bawaan. Selain itu, petugas juga memberikan imbauan kepada pengunjung dan pekerja THM untuk selalu waspada dan tidak terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum. Kasat Reskrim juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat dalam upaya memberantas TPPO. Menurutnya, sinergi antara pihak kepolisian dan masyarakat merupakan kunci dalam memerangi praktik perdagangan orang yang seringkali melibatkan tempat hiburan malam. Ia meminta masyarakat melapor jika menemukan indikasi tindak pidana perdagangan orang agar melapor ke pihak berwajib sehingga dapat ditindak sesuai dengan prosedur. Polres Bau-Bau juga akan terus mengintensifkan operasi serupa dan mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Waude Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Saudara, Inspektorat membeberkan sejumlah temuan hasil pemeriksaan secara menyeluruh PDAM Bau-Bau periode Januari hingga Agustus 2024. Terkait hal ini, Afriansa menurunkan laporannya. Kalau kinerja itu banyak aturan-aturan itu yang tidak diupdate terkait kepegawaian, terkait pengelolaan keuangannya. Inspektorat Kota Bau-Bau membeberkan sejumlah temuan hasil pemeriksaan secara menyeluruh PDM Bau-Bau periode Januari hingga Agustus 2024. Inspektur Bau-Bau Amrin Abdullah mengatakan audit ini mencakup kinerja dan pengelolaan keuangan PDAM. Inspektur Pembantu Irban 1 Inspektorat Bau-Bau Firman Ardiansah menguraikan hasil audit kinerja ditemukan beberapa masalah, diantaranya banyak aturan yang diterapkan merupakan aturan lama. Dampaknya, kata Firman, ada pegawai PDAM yang dipecat lantaran merujuk aturan lama. Padahal bila merujuk aturan baru, tindakan yang bersangkutan tidak sampai pada pemecatan. Kalau kinerja itu banyak aturan-aturan itu yang tidak diupdate
terkait kepegawaian, terkait pengelolaan keuangannya itu harusnya rujukan mereka dalam melakukan kegiatan kan. Misalnya terkait kepegawaiannya. Bagaimana sih itu aturan terkait pegawai kalau tidak masuk di PHK atau kan harusnya diupdate. Tapi saya lihat mungkin masih rata-rata masih aturan yang lama, jadul lah. Sampai tadi ada yang dipecat itu kan? Iya kan sebenarnya kalau dia update aturan kan tidak sampai dipecat kan? Iya. Sementara itu, kata Firman, beberapa masalah juga ditemukan dari hasil audit pengelolaan keuangan. Di antaranya terdapat kesalahan pada penandatanganan dokumen Rencana Kerja Anggaran Perusahaan RKAP atau semacam APBD pada pemerintah daerah. Dokumen RKAP ini, ungkap Firman, hanya ditandatangani Dewan Pengawas, Dewas, dan Direktur PDAM. Padahal sesuai aturan, dokumen ini harus diteken oleh kepala daerah selaku kuasa pemilik modal PDAM. Mereka itu cuma ditandatangani Dewas, Dewan Pengawas, dan Direktur. Harusnya itu dalam aturan Permendagri itu harus ditandatangani oleh kepala daerah selaku KPM. Tapi mereka tidak lakukan. Mereka sih beralibi juga, kalau tidak salah itu pernah saya sempat tanya-tanya Dewas, katanya cukup, katanya Direktur saja sudah bisa, Dewas dan Direktur. Saya tidak tahu begitu di mana aturannya, tapi kalau yang kami pedomani itu harus disahkan oleh KPM. Dampak dari kekeluruan tersebut, jelas Firman, praktis pengelolaan keuangan PDAM bau-bau menjadi salah karena induknya sudah salah. Firman mengatakan Inspektorat memberikan waktu 60 hari sejak pertengahan Oktober 2024 kepada PDAM bau-bau untuk menindaklanjuti sejumlah temuan tersebut. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, kita beralih ke berita berikutnya. Sukseskan pemilihan kepala daerah di tahun 2024, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra menggelar rapat koordinasi atau rakor persiapan dan kesiapan Pilkada serentak tahun 2024 se-Sultra yang berlangsung di ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada Rabu kemarin. Rapat koordinasi yang dihadiri oleh Forkopimda Sultra dan juga Bupati Wali Kota se-Sultra dipimpin langsung oleh PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Adapun kehadiran PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi pada rakor tersebut menunjukkan komitmen dalam memastikan suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak di wilayah penyelenggara pemerintahan Kota Bau-Bau. Adapun PJ Wali Kota Bau-Bau juga menekankan terkait pentingnya peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan dengan baik. Sebab keberhasilan Pilkada 2024 di Kota Bau-Bau tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh komponen masyarakat. Oleh sebab itu, dengan langkah-langkah strategis yang juga dilakukan pemerintah Kota Bau-Bau, maka pihaknya yakin Pilkada 2024 di Kota Bau-Bau akan berjalan dengan lancar, aman, dan demokratis sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Saudara, kita beralih ke berita berikutnya. KPU Bau-Bau memastikan surat suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau pada Pilkada 27 November 2024 telah tercukupi. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Herul Mulko melaporkan. Kita setelah melalui sortir lipat kemarin dan disortir kembali lagi sama pihak KPU, itu alhamdulillah kebutuhannya kita terpenuhi. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bau-Bau telah menuntaskan proses sortir dan lipat surat suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau pada Pilkada serentak 27 November 2024. Sortir lipat surat suara ini mulai dilakukan sejak tanggal 29 sampai dengan 31 Oktober 2024. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik KPU Bau-Bau Muhammad Akib Ramadan saat dikonfirmasi RRI Rabu mengatakan dari hasil sortir dan lipat tersebut dapat dipastikan kebutuhan surat suara Pil Wali Kota Bau-Bau sebanyak 111.447 lembar sudah tercukupi. Surat suara tersebut tersimpan dengan aman di gudang logistik KPU Bau-Bau dengan penjagaan ketat dari aparat kepolisian. Per hari ini tanggal 6 November ini, alhamdulillah kita kebutuhan dari 111.447 lembar surat suara
Kita setelah melalui sortir lipat kemarin dan disortir kembali lagi sama pihak KPU, itu alhamdulillah kebutuhannya kita terpenuhi dan surat suara pilwali yang bagus, artinya baik untuk dipakai sejumlah 111.516 surat suara baik. Terkait surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara, Akip mengatakan juga sudah dilakukan proses sortir dan lipat, namun saat ini dalam tahapan verifikasi ulang oleh KPU Bau-Bau untuk memastikan jumlahnya juga telah mencukupi kebutuhan. Setelah surat suara pilgub masuk tanggal 2 kemarin, tanggal 3 kita lakukan sortir lipat. Telah selesai pada tanggal 5 kemarin, 3, 4, sebenarnya tanggal 4 selesai. Tanggal 5 ini kita sortir, sudah 2 hari ini kita sortir ulang untuk memastikan lagi surat suara baiknya. Sementara itu terkait kelengkapan logistik lainnya, Akip menyebut kelengkapan lainnya tersebut sudah berada di gudang KPU Bau-Bau, namun nanti akan dilakukan perhitungan ulang. Akip juga memastikan tahapan sortir lipat surat suara di KPU Bau-Bau berjalan dengan lancar tanpa kendala yang berarti. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Berantas tindak pidana perdagangan orang, Polres Bau-Bau melaksanakan operasi di sejumlah tempat hiburan malam. Inspektorat membeberkan sejumlah temuan hasil pemeriksaan secara menyeluruh PDAM Bau-Bau periode Januari hingga Agustus 2024. Saudara, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.